Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materia kitab Bayanu Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah kitab ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Kita sampai pada telaah halaman 22 ini ya. Jadi iman kepada Allah tidak sekedar mempercayai adanya ya. Namun yang lebih dari itu mempercayai hak wewenangnya, di mana Allah itu tujuan semua kegiatan yang distandati dengan standar Islam dalam rangka meraih cinta Allah, yang dalam bahasa Al-Quran disebut wajhullah, wajah Allah. Jadi wajah kita ini kita hadapkan kepada wajah Allah, yang wajah ini tidak bisa diserupakan, tapi dengan pemahaman bahwa kita saling berhadapan dengan Allah dalam bentuk menunaikan hak-haknya. Allah itu punya hak untuk dipenuhi, apa dipatuhi. Nah, kemudian kita diberi hak oleh Allah. Apa hak kita? Kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kan disebutkan itu ya. Ya Mu'ad atadri mahaqqullahi 'alal ibad. Mu'ad, kamu tahu apa hak Allah atas semua hambanya? Allah wa rasuluhu a'lam. Sayyidina Mu'ad menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu hak-hak Allah yang harus dipenuhi manusia. Haqqullahi 'alal ibad an ta'budu. Hak Allah yang mesti dipenuhi hamba itu kau patuhi, kau ibadahi. Dengan cara apa? Cara Islam. Sebab Allah menolak apapun kepatuhan dengan cara yang bukan Islam ya. Itu hak Allah. Nah, kemudian atadri ma haqqul ibadi Allah. Tahukah kamu hak milik manusia yang Allah akan menunaikan hak milik manusia itu ya. Ya Allah ya Rasulnya yang lebih tahu, saya tidak tahu. Sebab pengetahuan tentang Allah itu diberitahukan lewat para nabi, para rasul dengan standar pengetahuan yang Allah ajarkan, Allah beritahukan. Hakul ibad Allah, milik hamba, hak hamba yang Allah tunaikan itu Allah yu'adzibahu, Allah tidak akan menghukum, menyiksa ya. Jadi Allah yu'adzibahu man la yusyrik billahi syai'a. Siapapun orang yang tidak menyertakan selain Allah, baik sebagai tujuan semua kegiatan ketaatan maupun cara itu ya. Jadi cara ini cara Islam, perbuatan kita itu distandati dengan standar kepatuhan Islam, bukan suka tidak suka manusia. Nah, tujuannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dibahas pada bahasan halaman 22 ini. Jadi al-imanu bil uluhiyah, mempercayai bil uluhiyah ya, ketuhanan Allah ya. Apa? Wa anna Allah azza wa jalla huwal ilahul haq, bahwa Allah azza wa jalla yang maha agung, maha mulia, maha perkasa, wal ilahul haq, dialah Tuhan yang sebenarnya ya, yang disebut wajibul wujud, wujud yang sebenarnya. Jadi Allah itu terhormat tanpa dihormati, Allah ada tanpa diadakan, Allah yang mengadakan ada di luar Allah, itu al-haq itu ya. Itu wajibul wujud ya, wujud yang memang dengan sendirinya ada
dan ada selain Allah itu disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selain Allah itu alam itu ya kausalitas, sebab akibat. Tapi Allah itu yang menyebabkan semua sebab-sebab, itu wajibul wujud itu. Al mustahiqu yang berhak ya lil ibadah atau yang menghai semua pengabdian, kepatuhan semesta ini yang disebutkan dalam bahasa Al-Quran sujud, patuh dengan penuh penghormatan. Walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi. Kepada Allah sujud, patuh, hormat segala yang di langit, segala yang di bumi. Ya, tau'an au karhan, dipaksa atau sukarela, itu makhluk. Nah, itu ya. Jadi ibadah itu kepatuhan ya, itulah yang milik Allah. Tidak saja Allah tujuan ketaatan kepatuhan itu ya, namun cara tidak boleh disertakan cara selain Allah. Sebab iblis itu pernah mengajukan itu ya, cara kepatuhan dengan apa? Caranya sendiri. Apa? Ujian syariat. Nabi Adam diuji larangan. Ya, para malaikat diuji perintah. Apa? Wa istakbara. Semua sujud penuh hormat. Ya, sujud dalam arti perbuatan lahirnya ya sujud, tapi batinnya juga sujud, hormat itu tadi. Makanya Islam itu kepatuhan dengan penuh penghormatan dengan standar Islam, ibadah dan ubudiyah. Ubudiyah itu ungkapan hal-hal batin, ada harapan kepada Allah, ada perasaan takut kepada Allah, ada cinta karena Allah, ada benci karena Allah. Itu ubudiyah. Itu ya, jadi sujud ya. Jadi Allah lah yang berhak ya memiliki berbagai macam bentuk ketaatan kepatuhan dengan penuh penghormatan. Duna ma siwahu, bukan apapun selain Allah. Jadi kalau tujuannya Allah caranya tidak pakai Islam ditolak. Tujuan Allah ya, tujuan Allah caranya bukan Islam ditolak. Caranya Islam tujuannya kepada Allah, selain Allah ditolak. Sampai apa? Tunduk dengan kepatuhan standar Islam, tujuannya Allah SWT. Jadi ikhlas tidak benar ditolak, benar tidak ikhlas ditolak. Apa maknanya ikhlas? Murni karena Allah. Ayo coba kalau kita ukur murni-murnian itu kan dibalik pemahaman kan gini ya. Saya tidak akan sujud kecuali hanya kepada Engkau. Kenapa kau bebani? Aku harus sujud kepada sesamaku, sama-sama makhluk. Itu kan seolah-olah murni ya. Tapi Allah tidak senang kemurnian tanpa kepatuhan. Itu tujuannya itu Allah itu ya. Orang musyrik tujuannya Allah. Mana abuduhum, kami tidak menyembah berhala-berhala itu. Ya, illa liyuqarribuna. Kecuali apa? Penyembahan kepatuhan ini agar mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi mengambil jalan pintasnya bukan dengan jalan Islam. Jadi gagasan menyembah Allah tanpa cara Islam itu sudah mulai sebelum turun ke dunia itu sudah ada. Nah, itu terus diperbarui berbagai macam bentuk ide, gagasan, pemikiran, tujuan Allah, maka caranya tidak mesti cara Islam. Ini bukan cara baru, itu mulai dulu. Dengan apa pendekatannya? Oh, yang mutlak itu Allah. Nah, memahami tentang Allah itu relatif. Nah, makanya yang relatif itu harus tunduk kepada yang mutlak. Larangan itu larangan Allah. Gunakan standar untuk taat. Apa? Tidak dijalani. Perintah itu perintah Allah. Kenapa? Yang merintah itu yang mutlak. Ya, patuhi Allah lewat perintahnya, jalani. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, bukan pendekatan
makhluk. Kenapa? Likaunihi khaliqul ibad. Sebab keberadaan dia itu, karena keberadaan dia itu khaliqul ibadi, pencipta hamba, seluruh hamba. Yang di langit, yang di bumi itu hamba Allah. Itu ya. Terpaksa patuh atau sukarela, tapi manusia menghamba dengan apa? Pilihan. Kamu boleh tidak patuh kepada saya Allah, kamu boleh patuh kepada saya Allah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang suka, ya, hendaklah percaya bahwa aku yang berhak memiliki ketaatan, kepatuhan dengan cara Islam. Faman syaa falyakfur. Itu ya. Siapa suka ya kufurlah. Artinya apa? Tujuan saya Allah, tapi caranya bukan Islam. Terserah kamu pilih. Ya, jadi Allah itu punya standar kepatuhan. Tidak saja Allah sebagai tujuan kepatuhan, tapi Allah menurunkan standar kepatuhan. Apa itu? Al-Islam, yang berisi larangan maupun perintah-perintah. Wal muhsinu ilaihim, yang berbuat baik kepadanya. Hadirin rahimakumullah, itu bisa kita teliti ya. Ya, sebelum manusia ada, itu ya direncanakan oleh Allah. Di mana baiknya Allah? Tanpa permintaan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari bahan yang sama Allah ciptakan binatang, kok jadi manusia? Siapa yang mengawal bahan-bahan itu jadi manusia? Itu kehendak kita apa kehendak mutlaknya Allah? Kehendak mutlaknya Allah. Dari bahan yang sama dia. Coba pepohonan itu ya. Makanya dijelaskan di dalam Al-Quran bukti-bukti ciptaan Allah. Tidak pernah yang namanya cabai itu menyerap unsur gulanya yang diserap oleh tanaman tebu. Dan itu semenjak dicipta tidak pernah keliru. Masya Allah, itu bukan menunjukkan apa kuasa Allah itu. Petani hanya bisa menanam, yang menumbuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, manusia itu hanya melakukan hukum sebab akibat. Itu ya, tapi yang menggerakkan sebab jadi akibat itu Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menghentikan sebab sehingga tidak wujud akibat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini muhsin ilaihi. Sehingga apa? Ketika Allah merintah itu hak Allah. Ketika Allah melarang itu hak Allah. Dan ketika Allah melarang itu tidak memetik kerugian saat manusia menolak larangan. Seperti halnya Allah tidak memetik keuntungan saat Allah memerintahkan manusia dan semesta ini. Itu namanya muhsin. Itu ya. Jadi semata dari arah Allah saja kebaikan itu. Kalau kita kan enggak, kalau dibaiki orang baik, kalau dijahati orang balas jahat. Itu berarti apa? Kita masih terpengaruh oleh pola-pola di luar kita. Allah tidak dipengaruhi. Itu namanya muhsin. Ya, murni memberlakukan kebaikan tanpa dia mendapatkan kebaikan. Itu muhsin ini. Ada semacam itu. Kita kan masih dipengaruhi kan. Ada orang memaki-maki saya, ya biasa, saya terpengaruh perasaan saya, dipanggil-maki ya deh. Allah itu tidak terpengaruh oleh makhluk. Itu namanya muhsin. Masya Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wal qaimu bi arzakihim, ya, yang melakukan bi arzakihim, pemberian rezeki-rezeki mereka, yang melaksanakan ya kebutuhan-kebutuhan mereka. Coba wa yakhluqu ma la ta'lamun, Allah mencipta banyak hal yang kamu tidak tahu. Coba dalam diri kita itu berapa juta sel ini. Masya Allah, siapa yang menghidupi? Pernah kita Allah tidak kupu ya. Wala ya'udhu hifdhuhum. Allah tidak pernah dipayahkan menjaga semesta raya ini, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kalau umpamanya ya, kebutuhan sandang kita ini dikasih sekaligus lahir sampai mati,
kita sewa gudang. Oksigen kita ini beri jatah lahir sampai mati berapa tabung yang kita sewa itu. Apakah itu tidak menggugah kesadaran? Yang berhak itu Allah melarang, yang berhak Allah yang memerintah. Itu muhsin al-qaim bi arzaki, yang menjamin rezeki-rezeki. Itu ya, wa ma min dabbah illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang ya yang melata yang kau tidak tahu itu, termasuk sel, illa 'alallahi rizquha. Itu tanggungan Allah, kebutuhan-kebutuhan kehidupannya. Makanya banyak ayat-ayat yang menggugah kesadaran orang tanpa harus dipaksa. Dengan apa? Balak-balak, dipaksa dengan sakit, dipaksa dengan bencana-bencana untuk mengenal Allah. Bahwa kebutuhan rezeki kita ini kalau diserahkan kepada kita, kita tidak akan pernah mampu. Al-qaim bi arzaki. Kemudian wal alimu bisirrihim. Al alim itu maknanya apa? Yang tahu bisirrihim, rahasia tersembunyi, wa alaniyatihim, dan hal-hal yang ditegaskan, dinyatakan. Subhanallah, apakah batinnya subhanallah? Allahu akbar, apa batinnya itu memang benar Allah itu yang maha agung, yang maha besar. Itu Allah tahu. Makanya dites syariat itu untuk menilai kepatuhan. Alaniya itu kan yang nyata. Ada larangan, ada pelaku, ada perintah, ada pelaku. Masalah batin, sir, urusan Allah itu hanya areal manusia, ya. Sehingga murni itu malaikat tidak bisa mencatat, setan tidak bisa merusak. Karena apa? Sir itu rahasia. Ibadah-ibadah sir yang rahasia inilah yang seharusnya ditumbuhkan dengan kesadaran-kesadaran Allah itu loh baik, tanpa memetik kebaikan dari makhluk yang Allah baik kepadanya. Wal qadiru ala isabati mutiihim, wal qadir yang maha mampu, maha kuasa ala isabah untuk membalas, memberikan balasan baik mutiihim, para pelaku taat di antara mereka. Allah mampu. Malah sebelum taat Allah sudah berbuat. Sebelum ada perintah yang ditinggalkan, sebelum ada perintah yang dijalani, apakah Allah tidak berbuat? Itu artinya apa? Kita ini sebetulnya sudah mendapatkan kebaikan tanpa diminta. Itu namanya apa? Karim. Karim itu yang maha mulia. Saking mulianya disediakan sebelum dihadirkan di dunia ini. Itu karim. Maha mulia, saking mulianya Allah itulah tidak memetik kemuliaan dengan memuliakan. Justru selain Allah butuh kemuliaan dari Allah. Sehingga orang-orang yang semacam ini tidak minta ganti-ganti, tidak minta ganti. Kenapa sudah dikasih kok minta ganti? Itu ya. Di sini hadirin rahimakumullah. Ya. Wa iqabi asihim, dan Allah mampu menghukum, menyiksa asihim, pelaku-pelaku maksiat mereka. Siapa? Manusia ini. Allah mampu. Buktinya apa? Tanpa ditegakkan hukum oleh manusia, hukum Allah itu berjalan sendiri. Berjalan sendiri. Kalau manusia kan perlu yang menegakkan hukum. Apakah larangan Allah itu butuh penegak? Iya. Makanya ada lembaga negara, ada wewenang lembaga peradilan. Tapi ada kalanya perangkat-perangkat yang menghukum tidak ada, tapi larangan Allah berjalan sendiri, perintah Allah berjalan sendiri. Buktinya apa? Mari kita buktikan. Nabi Musa itu lari apa melawan? Lari Nabi Musa. Tapi siapa yang dihukum? Justru yang siap menang. Di dalam sepi yang tidak ada orang, di dasar laut yang paling dalam, di dalam perut ikan, siapa yang menolong? Nabi Yunus alaihissalam. Siapa yang menolong? Tidak ada. Dia hanya pasrah. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Pengakuan yang saya zalim, ya Allah, saya zalim. Kenapa saya lari? Saya lari dari tanggung jawab saya. Kenapa tidak tahan? Ya, tidak tahan, lari dari tanggung jawab tanpa perintah Allah, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang-orang mana buktinya apa? Tidak bisa dia, kanan kirinya tidak ada ya, tertutup sudah dalam perut ikan di dasar laut yang paling dalam. Itu ya? Apa Allah mengatakan? Kadzalika haqqun alaina nunjil mu'minin. Demikianlah hak saya menolong menyelamatkan orang-orang beriman. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, wa iqab asihim. Allah mampu ya, tanpa adanya ditegakkan hukum berjalan sendiri. Nah, sehingga apa? Dibuktikan pada semesta raya ini. Ya. Walihadihil ibadati, oleh karena peribadatan ketaatan ini, khalaqallahu tsaqalain. Allah ciptakan ya, dua makhluk. Qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Nah itu ya. Tidaklah ku adakan dari asalnya tidak ada, tidaklah ku cipta jenis jin dan manusia illa kecuali agar, itu hikmah, agar ya. Kita kan tidak tahu hadir di dunia untuk apa, bingung kita, untuk apa saya ada ya. Makanya dijawab oleh Allah itu ya, liya'buduni, untuk melakukan ketaatan kepadaku. Sehingga kalau diterjemahkan ini, untuk menjalani proses menjadi hambaku. Apa? Tingkatan hamba. Nabi-nabi, rasul-rasul, para nabi, nabi-nabi di bawahnya itu ya. Jin juga demikian, ada jenjang-jenjang penghambaan. Jadi untuk menjalani satu proses jadi hamba khusus saya, bukan hamba umum. Nah, kalau selain manusia itu ijbar, dipaksa jadi hamba. Tapi kalau manusia ikhtiar, pilihan, kamu boleh jadi hamba saya. Kamu boleh melewati penghambaan kepada saya, pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu hati-hati ya. Tidak ada kemuliaan ya yang tidak menjadi hambaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemuliaan. Di sini hadirin rahimakumullah, maka la ilaha illallah itu diterjemahkan Tuhan. Ada makna Allah di sini. Dari kata Allah tu, la ilaha illallah. Artinya apa? La alah tu illallah. Aku tidak merasa tenang kecuali dengan mematuhi Allah. Buktinya apa? Ketika manusia tidak mematuhi Allah, ada keresahan-keresahan di dalam batin. Itu menunjukkan apa? Siapa undang-undang yang meresahkan, mana aturan yang menenangkan. Mari kita coba, tidak apa-apa. Aturan siapa yang ketika kita jalani kita merasa tenang? Aturan siapa yang ketika kita tinggalkan itu merasa resah? Mari coba. Aturan siapa? Coba. Itu tidak bisa dibantah itu. Makanya Allah tu, itu artinya apa? Aku tenang. La ilaha illallah. Tidak ada yang aku tenang dengan mematuhinya kecuali Allah. Hadirin rahimakumullah. Makanya Nabi itu orang yang paling syarat cobaan-cobaan beban hidup, tapi Nabi orang yang paling tenang menghadapi masalah-masalah kehidupan. Mari kita coba. Apakah orang kafir yang meraih dunia bukan dengan cara Islam itu tenang? Enggak. Dia justru dikuasai oleh dunianya. Fir'aun itu malah penakut itu. Tentaranya banyak kok malah penakut. Buktinya apa? Dengan orang dekatnya tidak percaya. Itu ya. Kan ada ya. Ada Haman, ada Fir'aun. Haman itu orang dekatnya Fir'aun, punya tentara itu ya. Tapi tidak dipercaya oleh Fir'aun. Kenapa? Jangan-jangan dia khianat kepada saya. Maka dia membentuk satuan elit khusus yang menjaga saat dia tidur. Ayo, merasa tenang. Tidak bisa. Bayi yang lahir saja ditakuti kok. Muslim yang lahir sembelih. Kenapa? Ini ancaman bagi kekuasaan Fir'aun. Berarti apa? Kekuasaan yang di tangan ini tidak menentangkan. Kenapa? Diraih bukan dengan cara Islam. Mari kita buktikan. Itu ya. Makanya Allah ya lahu ilaha, itu artinya aku tenang dengan mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid uluhiyah itu semacam itu. Itu mana Allah ya.
Kemudian apa? Allah ya'lahu itu artinya dhihabul akal, hilang akal. Kenapa? Tidak mampu dijangkau akal. Makanya kita memahami Allah dengan pemahaman yang Allah fahamkan itu terbatas apa? Kemampuan saya memahami. Makanya para ulama itu mesti kalau menguraikan tauhid itu apa? Wallahu a'lam bishawab. Allah Maha tahu, yang paling benar itu Allah. Kenapa? Ini kapasitas saya memahami informasi Allah. Itu ya. Jadi Allah tuh itu aku merasa tenang dengan mematuhi Allah. Kemudian apa? Al-wal itu artinya wala ya'lahu, wal itu artinya apa? Akal tidak akan mampu menjangkau yang sebenarnya zat Allah. Yang dijangkau manusia apa? Apa yang difahamkan saja. Itu ya. Tapi dengan bukti-bukti yang tadi, dengan menggunakan pendekatan nalar sehat, akal sehat. Kemudian laha yaluhu itu artinya apa? Ikhtajaba. La ilaha illallah. Ya. Ikhtajaba itu artinya tersembunyi. Itu ya, tidak bisa dijangkau oleh akal. Sampai Rasulullah itu al-ra'aita rabbaka, Muhammad, apakah Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu? Nur kaifa aro, cahaya bagaimana saya melihat cahaya itu. Itu ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dia melihat kali yang lain ya pada sidratul muntaha. Kalau melihat malaikat, kenapa diberitakan dalam Quran fi sidratil muntaha? Padahal sidratul muntaha itu malaikat tidak bisa ke sana. Maka ditanya, al-ra'aita rabbaka ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan an-nur kaifa ara, cahaya bagaimana saya melihat cahaya itu. Cuma kekuatan cahaya yang ditampakkan oleh Allah kepada Nabi beda dengan cahaya yang ditampakkan kepada Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa itu hanya kalimullah. Itu ya. Tapi Rasulullah walaqad ra'ahu, ya. Rasulullah melihatnya. Tapi yang sebenarnya ikhtajaba, tersembunyi dari kemampuan makhluk. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah, bahwa yang namanya takdis, kudus itu hanya Allah sendiri yang memiliki kekuatan, selain makhluk tidak memiliki kekuatan, baik akal nalar maupun jangkauan-jangkauan indrawi yang dimiliki. Jadi la ilaha illallah, tiada yang tersembunyi sehingga tidak bisa dicangkau oleh seluruh makhluk, ya, itu kecuali Allah saja. Itu yang kita patuhi. Kemudian Allah itu artinya tahayyara. Maknanya tahayyara apa? Bingung. Tidak ada akal manusia yang mampu menjangkau yang sebenarnya zat Allah itu, tidak bisa. Termasuk Nabi. Itu ya, termasuk Rasulullah tidak bisa. Rasulullah itu hanya menjelaskan apa yang diperintahkan untuk dijelaskan. Lebih dari itu bukan umat Rasulullah. Itu ya, sampai Rasulullah mengatakan ini, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan seluruh nama yang Kau berikan, Kau sematkan kepada Engkau. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika. Aku beribadah dengan mewujudkan, mengenal nama-nama yang tercantum di dalam kitabmu, dalam Al-Quran, dalam Taurat, dalam Injil. Itu yang diinformasikan. Au alam tahu ahadan min khalqika, atau nama yang kau beritahukan kepada seseorang, termasuk bukan Nabi. Au ma istaghfarta fi ilmil ghaibi indaka, atau nama yang hanya engkau saja yang mengetahui, selain manusia tidak tahu, termasuk malaikat tidak tahu. Loh, itu Rasulullah ya. Loh, kalau Rasulullah saja ya, sebagai standar kepatuhan semacam itu, apalagi kita. Itu ya, itu tauhidnya Rasulullah SAW. Itu ya, sehingga tidak bisa mengenal Allah yang sebenarnya kecuali Allah sendiri yang mengenal dirinya dengan sempurna. Di sini hadirin rahimakumullah, sehingga Allah ya'lahu, tiada makhluk yang ketika menjangkau zatnya
serba bingung, tidak bisa kecuali hanya Allah. Itu ya. Kemudian Allah itu namanya manja. La ilaha illallah. Tiada tempat aku bermanja-manja, tiada tempat aku jinak meletakkan hatiku ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Ini terangkum dalam berbagai macam bentuk penjelasan al-iman bil uluhiyah. Mengimani ketuhanan Allah Subhanahu wa taala semacam itu. Kemudian itu dari surat apa? Surat Adz-Dzariyat ya. 5658. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali apa? Agar menjalani proses menjadi hamba khusus saya. Kalau jadi hamba khusus ya tingkatannya macam-macam. Ya, Rasulullah itu para nabi termasuk asyaddul bala anbiya. Cobaan yang berat itu nabi-nabi. Kenapa? Untuk dicintai secara khusus ya. Itu ya. Untuk dicintai secara khusus. Orang dikasih cinta kan dicoba dulu. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah itu kalau mencintai seseorang dicoba orangnya. Itu ya, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita minta selamat. Selamat. Sebab cobaan itu Allah tidak akan mencoba kecuali apa? Menurut kadar kemampuan kita. Ma uridu, aku tidak punya hasrat minhum dari mereka hamba yang kuangkat jadi hamba, kemudian menjalani proses penghambaan supaya ada tingkatan kelas tadi. Ya. Miriskin, jenis rezeki saya enggak. Apakah saya merentah dapat rezeki untung? Apakah saya melarang kemudian susut rezeki? Enggak, kata Allah SWT, enggak ada yang susut. Itu tauhidnya. Jadi kalau kita punya angen-angen gini ya, saya patuh kepada Allah itu menambah sedikit saja Allah, itu cacat, itu tauhidnya cacat. Ada dalam surat Al-Hujurat ini. Yamunnuna ilaika islamakum ya. Apa ini? Coba yang hafal Quran ini. Ya, an aslamu ya, yamununa alaika an aslamu, mereka Muhammad, surat Hujurat ya, merasa memberikan nikmat dengan Islamnya mereka kepadamu Muhammad. Kepada Rasulullah saja tidak boleh, apalagi kepada Allah. Balillah yamunnu an hadakum lil iman. Tapi Allah yang memberikan nikmat dengan apa? Membimbing kamu kepada Islam itu. Pernah disyukuri itu? Ya Allah, saya jadi muslim. Siapa yang menghendaki kita jadi muslim? Apalagi muslim dijadikan umat Rasulullah Muhammad SAW. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah memberikan nikmat khusus saat Allah mengutus utusan yang senafas dengan mereka. Kita ini umat yang diinginkan umat-umat muslim sebelumnya ya. Dan tidak banyak jadi umat Rasulullah ini disyukuri. Kembali kepada ini. Wa ma uridu, dan tidaklah aku punya hasrat saat memerintahkan dengan perintah dan larangan tadi. Aku tidak punya keinginan hasrat ayut imuni agar mereka memberikan makan kepada aku. Allah tidak memetik untung. Dalam sebuah hadis itu gini, alau anna awwalakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin minkum ya mazada min mulki. Andaikan manusia awal manusia akhir, jin awal jin akhir itu ya, memiliki hati seperti hamba yang paling takwa, mumpamanya diganti hamba yang paling takwa kan Rasulullah. Andaikan jin awal jin akhir, manusia awal manusia akhir, hatinya seperti hati Rasulullah, itu tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Wah, itu tauhid menunggalkan Allah semacam itu. Innallaha, sesungguhnya Allah huwa razzaq, dialah pemberi rezeki. Razzaq itu pemberi rezeki ya, tanpa memetik untung dari yang diberi.
dan disediakan kelengkapan itu sebelum didatangkan yang mau direzeki. Itu rozak gitu ya. Jadi dipersiapkan ya sebelum adanya yang mau dikasih tadi, dan setelah adanya yang dikasih itu Allah tidak memetik apapun. Itu rozak, maha pemberi rezeki. Ada rozik, ada rozak. Itu melebihi batas sudah, tidak terukur ya. Fa'al itu artinya apa? Maha. Ya, Dzul Quwwah, yang memiliki kekuatan, Al-Matin, yang kokoh kekuatan Allah. Itu yang melarang kita, itu yang merintah kita. Itu ya, makanya larangannya itu kuat tanpa didukung oleh pendukung-pendukung. Larangan Allah itu hasil agreement mana? Hasil persetujuan jadi larangan, hasil penelitian. Enggak. Itu dari yang maha Dzul Quwwah, yang melarang itu yang maha kuat, yang kokoh kekuatannya, itu yang melarang manusia. Lu kita ini lemah, kok tidak mau dilarang yang maha kuat. Kita lemah, kok tidak mau diperintah yang maha kuat. Wa qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla ya berfirman, ya ayyuhan nas, hei manusia, hei jenis manusia, ubudu rabbakum, patuhi, ibadahi, abdikan diri, rabbakum ya kepada Tuhan kalian. Siapa? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian semuanya. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu. Kenapa? La'allakum tattaqun, agar kalian terpelihara, terjaga. Berarti apa? Penjagaan itu di dalam kepatuhan manusia kepada Allah. Wakoyaki itu artinya menjaga. Kebanyakan orang menjaga, tapi standar penjagaannya bukan dari Allah. Tidak ada manusia tidak tidak percaya adanya selamat, adanya celaka, meskipun belum terjadi. Belum tahu kan ya? Yang belum tahu itu diberitahu. Larangan ini loh bahaya. Kalau kamu ingin selamat dari gaib yang belum terjadi, yang belum kau ketahui, ini caranya. Ku beritahukan bahaya, larangan. Jangan, ini bahaya. Jadi ibadah itu jaminan apa? Kalau kamu ingin selamat dari yang kau jaga bahaya-bahaya yang belum terjadi, itu ya, maka la'allakum tattaqun. Jadi di dalam kepatuhan kepada Allah itu jaminan selamat, terjaga oleh sistem penjagaan Islam. Siapa itu? Alladzi ja'ala lakumul arda, yang telah menjadikan bumi firasyan, ya, laksana hamparan. Wassama, dan langit binaan, sebagai atap. Coba kalau diteliti ya, benda-benda langit itu bisa terobos bumi, tapi dikasih sistem penjagaan atmosfer. Itu ya, ada lapisan ozon yang bisa menembus ya sebab sinar matahari itu bisa merusak bumi itu ya. Penuh metan itu ya. Kalau umumnya langsung tanpa terbakar bumi ini. Masya Allah, dijadikan pelindung-pelindung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kita ini. Wa anzala minas sama'i ma'am, dan Allah turunkan dari langit itu air, sehingga ada gelombang magnetik yang bisa dimanfaatkan manusia komunikasi tanpa kabel. Ada air, ada unsur airnya. Fa akhraja bihi, dengan air itu Allah keluarkan minas samarot, jenis buah-buahan. Untuk apa? Rizqol lakum, rezeki buat kamu. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Jenis buah-buahan itu Masya Allah. Apakah untuk binatang? Binatang itu hanya sebagian. Itu ya. Sekarang itu untuk manusia dengan teknologi pangan itu manusia bisa menyulap padang pasir jadi rerumputan. Ada padang Colorado itu dulu kan rumput itu pasir, ternyata penghasil jeruk terbesar dunia. Kenapa? Diciptakan diesel raksasa, kirim air jadi perkebunan. Masya Allah, hasil melimpah buah-buahan. Untuk siapa ya? Rizqol lakum, rezeki untuk kamu. Maka fala taj'alu lillah, kau jangan jadikan buat Allah andat. Andat itu pesaing-pesaing yang ditujukan ketaatan, kepatuhan kepadanya, atau cara-cara selain Allah yang dengan cara itu kau sembah Allah, itu kau patuhi Allah. Andat kan di dalam Quran disebutkan
wa minan nasi may ya'budullaha, ada di antara manusia itu yang menjadikan Allah, yang menyembah Allah ala harfin, hanya di tepian saja. Hadirin rahimakumullah, apa itu ya? Kalau senang diteruskan kepatuhannya kepada Allah, kalau tidak senang berhenti kepatuhannya kepada Allah. Itu ya. Oh, jangan semacam itu. Berarti apa? Cara-cara itu bisa menjadi pesaing-pesaing dengan caranya Allah, yaitu Islam. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu bahwa tidak ada selain manusia yang mampu menyediakan fasilitas yang begitu sempurnanya. Itu digugah oleh Allah kesadaran kita, supaya apa? Kita taat kepada Allah itu loh, dengan mengenal betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah fasilitaskan untuk kita. Wa qad arsalallahu azza wa jalla rusula, Allah sudah mengutus ya beberapa utusan, wa anzalal kutuba, dan menurunkan kitab, libayani hadi tauhid, untuk menjelaskan jenis tauhid ini apa? Tauhidul ibadah, tauhid di dalam hal kepatuhan kepada Allah. Tujuan Allah kepatuhannya pakai Islam. Jangan apa? Tujuannya kepada Allah caranya bebas, atau caranya Islam tujuannya kepada selain Allah ya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang namanya konsep terbaik itu cara Islam tujuannya Allah. Cara Islam itu benar, tujuan Allah itu ikhlas. Wa da'watu ilaihi, dan mengajak kepada tauhidul ibadah. Jadi rasul-rasul itu mengajak kepada tauhid ibadah, menunggalkan Allah sebagai tujuan dan Islam sebagai cara menuju tujuan Allah. Sudah saya. Jadi tidak boleh hanya sekedar ya sendiri, tapi mengajak seluruh manusia, tidak saja Allah sebagai tujuan ketaatan kita, namun Islam sebagai standar ketaatan kepatuhan. Itu ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasul, sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang utusan. Apa? Anikbudullah, hendaklah kalian mengabdikan diri kepada Allah, wajtanibut tauhid, dan jauhilah cara-cara pengabdian selain Allah, baik cara maupun tujuannya. Saya pikir itu ya, sudah saya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita telah tadi dijadikan oleh Allah hidayah bagi kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.